Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast resmi Fakultas Ilmu Budaya. Ini dia Renjana Hub, tempat paling jujur untuk rindu yang tidak sempat terucap. Oke, kembali lagi bersama saya host kecintaan FIB. Tarada, karena belum ada host aja di FIB, makanya saya yang dipilih ya. Oke, bersama saya Rati Pratiwi. Ini dia podcast episode ketiga Renjana Hub. Nah, teman-teman, 2 episode terakhir, episode pertama dan episode kedua, kita sudah mendatangkan pimpinan fakultas ya. Kita sudah mendatangkan Ibu Dekan dan juga Pak Wakil Dekan 3. Hari ini agak sedikit berbeda ya, karena kita kedatangan satu tim. Tapi bukan tim sepak bola ya, tenang aja. Kita sudah kedatangan satu tim, langsung saja tidak usah berlama-lama lagi ya. Langsung kita sambut, ini dia wajah baru BEM Fakultas Ilmu Budaya. Applause-nya dong. Ayo silahkan. Widih, selamat datang dulu. Asik. Ayo dong. Waduh, takut masuknya ya. Halo Gian dan juga Alan ya. Ayo silakan duduk, karena mahasiswa dan karena tempat kita terbatas, kita melantai ya. Mohon maaf. Selamat datang dulu dong buat BEM Fakultas Ilmu Budaya sudah hadir ke podcast Renjana Hub. Terima kasih sudah datang. Mungkin kita kenalan dulu ya. Dari siapa nih? Silahkan. Dan mungkin kita kasih kenal juga nama prodinya apa, dari prodi apa, dan jabatannya di BEM. Silakan. Dari yang paling Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tamhir Tamrin. Saya di BEM sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya. Saya dari program studi Antropologi Sosial. Asik, ternyata ini adalah Ketua BEM-nya ya. Waduh. Oke, next-nya siapa? Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Ruzi Amir. Saya dari program studi Sastra Inggris, dan di BEM saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM. wow, ya wakil ketua kita ya. Oke, terakhir. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Pusit. Saya Dari program studi. program studi Usaha Perjalanan Wisata. Jabatan saya di BEM sebagai Sekretaris Umum. Wah, sekretaris umum. Oke, berarti secara semuanya ini ternyata dari berbagai prodi ya. Iya. Oh, dari ilmu sejarah ada juga tapi ya nanti di BEM, atau Oh ada. ada juga di BEM. Dari antropologi sudah ada, kemudian dari mana ya? Oh, sastra Indonesia. Ada juga ya. Oh, berarti sudah semua prodi masuk di BEM. Mungkin untuk awal saya mau tanya, kenapa ini saya panggilnya ketua BEM aja ya? Ya. Oke, ketua BEM. Kenapa masuk ke BEM? Kenapa pilih masuk BEM? Kalau saya secara personal, tentunya masuk ke BEM adalah sebuah langkah awal untuk bagaimana kita belajar soal kepemimpinan tentunya di tingkat mahasiswa. Kepemimpinan, betul. Nah, tentu juga di BEM Fakultas Ilmu Budaya kan dia menaungi kurang lebih ada 5 himpunan mahasiswa jurusan di masing-masing jurusan. Betul. Nah, ini adalah salah satu metodologi kita untuk agar bagaimana kita mengembangkan, bahkan tidak hanya mengembangkan, tetapi kita melalui praktik langsung untuk bagaimana itu menjadi sebuah cara kita untuk belajar memimpin. Belajar memimpin dan berorganisasi tentunya ya. Oke, wah keren nih ketua BEM kita. Kita mungkin ke sekretaris dulu atau wakil ketua? Sekretaris dulu, silakan. Kenapa masuk BEM? Kalau saya pribadi sih, saya memilih BEM itu karena saya ingin terlibat jauh lebih dalam lagi tentang proses-proses pengembangan mahasiswa dan fakultas. Oke. Bagi saya, BEM itu bukan hanya tempat untuk menjalankan program saja, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengar aspirasi dan juga membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata bagi FIB sendiri. Waduh, ini lebih mulia lagi ya. Tujuannya masuk BEM. Terakhir nih, wakil ketua, kenapa mau masuk BEM? Awalnya saya itu tidak mau masuk organisasi sebenarnya. Tapi kayak seiring berjalannya waktu perkuliahan, kok kayaknya rasanya kuliah kok cuman di kelas buat tugas, abis itu pulang.
kayak harus ada sesuatu yang baru dalam hidup saya Betul, gitu. betul. Nah, kebetulan teman-teman saya nih banyak yang mau masuk BEM. Terus kayak saya cari tahu apa sih BEM itu? Apakah BEM itu cuma rapat doang Iya. atau buat event kayak coba deh. Terus ada teman-teman yang bilang di BEM itu bukan cuma rapat, tapi kita itu bisa belajar bekerja sama, Betul. berorganisasi, gimana sih cara menjadi seorang pemimpin. Pokoknya bekerja sama dalam kelompok itu sangat dibutuhkan gitu di BEM. Oke. Ya, saya rasa saya membutuhkan itu. Kalau di kelas mungkin ada ya kerja kelompok tapi tidak seperti BEM. Tidak seperti BEM, betul. Itu menurut saya. Iya, karena kalau di kelas saya kan cuma satu prodi aja ya, tetapi kalau di BEM ini kan terkumpul dari semua teman-teman dari berbagai prodi ya. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Asik ya. Berarti tujuannya masuk BEM tadi untuk ada aspirasi masyarakat lagi, aspirasi mahasiswa ya, kemudian untuk belajar kepemimpinan dan juga untuk bekerja sama ya dengan teman-teman. Tujuannya banyak. Tetapi mahasiswa-mahasiswa di luar tuh kadang berpikir kalau BEM itu adalah tempat-tempat anak-anaknya tuh buat orasi ya, buat bakar-bakar ban di luar ya. Itu sepertinya menurut kalian ada miskonsepsi atau salah pandang mahasiswa nggak terhadap BEM? Kalau saya melihat situasi ini, itu terkait dengan miskonsepsi dari Betul. teman-teman mahasiswa di luar atau Ya. para masyarakat umum lah. Nah, tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa di BEM itu bukan hanya soal ini. Kita menjalankan fungsi terhadap pelaksanaan agenda-agenda seremoni. Tetapi kita perlu memaknai BEM ini sebagai satu lembaga yang kemudian mempunyai tanggung jawab tersendiri terhadap masyarakat umum atau pada masyarakat sosial lah. Iya, atau yang paling penting di mahasiswa lah ya, di fakultas gitu ya. Berarti itu artinya adalah salah pandang gitu ya. Ternyata tidak, BEM itu bukan untuk mimpin untuk bakar-bakar ban, bukan ya? Iya. Iya, jadi itu adalah salah pandang dari teman-teman mahasiswa yang mungkin belum tahu BEM itu seperti apa. Nah, untuk lebih tahu mungkin teman-teman bisa jelaskan sebenarnya tugas BEM, fungsi BEM itu apa sih? Gitu. Silakan, Depres atau ketua atau sekjen. Iya, mungkin bisa sambil lihat kamera ya. Iya, ini karena kita saling diskusi makanya tidak mau lihat kamera. Oke. Kalau secara sederhana ya, BEM itu hadir sebagai mewadahi mahasiswa, mewadahi dalam artian mengembangkan potensi-potensi mahasiswa dan juga mengawal aspirasi serta menciptakan kegiatan yang memberikan dampak positif pada lingkungan fakultas. Oke, itu secara garis besar seperti itu ya. Jadi bisa membantu mengawal aspirasi mahasiswa ya. Kemudian bikin kegiatan-kegiatan juga ya. Oke. Sebelumnya, pengetahuan saya kalian ini sebenarnya baru dilantik ya? Iya. Kapan itu pelantikannya? Itu di bulan Juli kemarin. Oh, baru di bulan Juli. Artinya ini masih baru ya. Masih sangat baru ya. Kemudian apa nih tema atau nama kabinet yang diusung? Untuk nama kabinet, kami mengusung nama Resurgence. Resurgence, kebangkitan. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih kabinetnya. Kirain kabinet merah putih, bukan ya? Oh, bukan. Oke, berarti artinya ini masih baru. Mungkin bisa dijelaskan visi misi apa dari BEM yang baru ini? Jadi untuk visi misi BEM periode 2026-2027 dengan mengusung kabinet Resurgence, tentunya kami ingin menjadikan BEM sebagai motor penggerak terkait dengan menampung aspirasi mahasiswa dan kemudian menjadi satu lembaga yang orientasinya pada pemajuan Fakultas Ilmu Budaya tentunya dan serta pada pemajuan di lembaga kemahasiswaan terusnya di bawah naungan BEM yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Oke. Nah, sudah di-mention sama ketua ada tadi unit kegiatan mahasiswa, kemudian ada Himapro. Jadi, perbedaannya apa sih antara BEM, kemudian Himapro ya, Himpunan Mahasiswa Prodi ya, dan juga UKM. Bedanya itu apa sebenarnya?
kalau di BEM kan itu lembaga eksekutif mahasiswa di tingkatan fakultas. Oke. Yang tentu saja di sini kami menaungi 5 HMJ atau 5 pro di Fakultas Ilmu Budaya tentu. Oke. Kalau apa? UKM? Ya, kalau UKM itu lembaga pengembangan minat dan bakat. Yang kemudian di Fakultas Ilmu Budaya kan ada 2. Ada tiga. Oh, ada 3, Ada boleh sebutkan. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kesenian dan Sastra, UKM Leksas yang Lexas. tentunya mereka bergerak pada ranah seni dan budaya. Oke. Kemudian ada UKM Lembaga Pers Mahasiswa, namanya UKM LP Mantra Mantra, yang bergerak di bidang jurnalistik. Dan yang terakhir ada UKM Mapala, Mapala Star, Fakultas Ilmu Budaya. Tapi untuk saat ini terkendala soal ini jumlah kader sehingga menyebabkan kevakuman pada lembaga UKM tersebut. Ya sayang sekali ya. Padahal kalau sepengetahuan saya ya, di universitas-universitas lain itu Mapala itu sangat besar ya, karena mereka bisa pergi naik gunung sama-sama gitu ya. Wah, saya berharap ini ada nih, nanti saya bisa ikutan ya, ikut Mapala ya. Semoga. Oke. Berarti UKM yang ada di FIB ini 2 yang aktif ya, ada Lexas tadi dan kemudian ada Mantra. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa BEM juga ini menerima aspirasi atau keluhan-keluhan dari mahasiswa. Bagaimana prosesnya? Apakah mahasiswa datang terus setelah setelah dikeluhkan gitu ya, diberikan aspirasinya itu sama BEM diapakan gitu aspirasinya gitu. Kalau dari kami BEM sendiri itu kami punya satu program tuh untuk menampung aspirasi mahasiswa. Oke. Kami itu membuat satu platform yang namanya Lapor BEM. Lapor BEM. Lapor BEM itu ada websitenya, terus bisa di IG BEM juga. Oke. Jadi Lapor BEM itu kita menampung semua, pokoknya mahasiswa jika ada masalah tertentu, ada keluh kesah yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh orang lain, atau aduh saya punya keluhan tapi Saya buat takut sampaikan ke gitu. siapa ya, saya takut gimana nih, aduh tidak dapat jalan keluarnya. Nah, kita dari BEM itu punya yang namanya platform Lapor BEM. Oke. Teman-teman FIB jika ada sesuatu keluh kesah yang sulit untuk diungkapkan, bisa tuh lapor ke Lapor BEM. Lapor BEM. Nanti dari itu kalian baca, kalian dengar, terus nanti kalian sampaikan ke pimpinan fakultas, misalnya seperti itu ya. Waduh, ini keren banget nih, mereka punya satu platform sendiri namanya Lapor BEM. Nanti teman-teman FIB bisa langsung coba aja ya. Teman-teman yang nonton sekarang bisa langsung coba gitu. Mungkin ya karena aspirasi mahasiswa itu kan mahasiswa kita banyak gitu ya, apalagi mungkin terkait keuangan dan lain-lain gitu kan, bisa dibantu gitu ya, mungkin BEM sampaikan kepada pimpinan fakultas, karena berbicara dengan mahasiswa itu sepertinya lebih nyaman ya daripada kita langsung sampaikan ke dosen, kita takut gitu. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman BEM. Oke, nah berarti mungkin kalian bisa kasih tahu teman-teman setelah mendengar ini ya, kira-kira bagaimana sih cara untuk masuk ke BEM gitu. Tentunya untuk tahapan masuk ke dalam pengurus Oke, ya, BEM, betul. fakultas, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu dilewati. Nah, yang pertama ada ini kualifikasi berdasarkan minat dan bakat atau sekiranya kelebihan lah yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga pada saat masuk dalam pengurus itu penempatannya disesuaikan dengan basikal kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Betul. Namun untuk tahapan perekrutan itu kita menunggu selesai ini dulu, pemilihan ketua dan wakil ketua BEM fakultas. Oh, iya kan sudah terpilih ya? Ya. Sudah terpilih, berarti saat ini sedang ada perekrutan kah atau belum? Oh, kalau untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah selesai. untuk perekrutan itu biasanya kami meminta rekomendasi nama-nama yang akan dijadikan sebagai pengurus di setiap HMJ. Oh, dari setiap Himapro tadi ya, memberikan rekomendasi-rekomendasi siapa yang bisa menjadi pengurus BEM begitu ya. Kalau di BEM sendiri ada beberapa divisi di BEM itu? Kalau di BEM itu
ada kurang lebih 6 departemen. Oke, boleh disebutkan apa aja? Siapa tahu setelah ini teman-teman mahasiswa tertarik gitu ya, mau pilih divisi apa gitu, boleh. Yang pertama, tentunya ada departemen pengembangan aparatur organisasi. Nah, di departemen itu bertugas untuk bagaimana mengawasi kerja-kerja daripada ketua-ketua HMJ tentunya yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, mereka bertugas untuk Mengkoordinasikan. mengkoordinasikan, kemudian membangun komunikasi dengan ketua-ketua HMJ terkait dengan pelaksanaan program di tingkat HMJ. Oke. Kemudian yang kedua, Ada departemen. ada departemen kastraksi. Oh. Kami menyebutnya kastraksi, itu merupakan singkatan dari kajian strategis dan advokasi. Oke. Saya aja kalau- dengar langsung wow, apa tuh ya? Ternyata itu tadi ya. Kalau kajian strategis dan advokasi itu mereka bertugas mencari tahu persoalan isu-isu ataupun problem yang kemudian sedang dihadapi baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional pada umumnya. Kemudian mereka membuat kajian strategis soal isu yang sedang beredar dan setelah itu baru didiskusikan dengan internal pengurus. Kemudian baru ditentukan kira-kira apakah kita mengambil sikap soal ini atau tidak. Oke, seperti saya kayaknya cocok masuk divisi itu tadi ya, karena harus mengkaji isu-isu yang hangat gitu ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kemudian PAO, kemudian kastraksi, ada juga departemen seni budaya. Oh, oke, seni Nah, budaya. departemen seni budaya tuh mereka biasanya melakukan riset dan pengembangan soal ini seni dan budaya itu tadi. Iya, oke, betul, Tentunya betul. mereka juga kami memberikan apa ya semacam otonomi khusus untuk melakukan program-program keluar, misalnya ke instansi-instansi terkait, entah itu pada tingkatan kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi. Oke. Nah, karena untuk sejauh ini kami tidak berharap dengan BEM Unhair tentunya. Ada masalah apa nih? Saya jadi shock dengarnya ya. Oh, ada kurang bagaimana dengan koordinasi dengan BEM Universitas bagaimana itu? Kalau sejauh ini kami sangat kecewa dengan BEM Unhair. Kenapa? Karena sampai sejauh ini pada tingkatan koordinasi itu nihil dilakukan. Tidak ada. Sebab kami mengharapkan sebuah lembaga kemahasiswaan yang dia merupakan induk dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Unhair itu bergerak, tapi realitanya nihil soal itu. Oke, tidak ada. Berarti kepengurusannya tidak ada atau memang lagi vakum atau bagaimana tuh? Kepengurusannya ada, tapi saya tidak tahu kira-kira agenda apa yang kemudian dilaksanakan oleh BEM Oke, Unhair. jadi seperti tidak terlihat program-program apa yang mereka jalankan begitu ya. Wah, ini menarik nih ya. Ini bisa jadi isu sendiri nih, kenapa BEM Universitas seperti ini, bisa jadi pertanyaan nih ya. Tapi terima kasih dari BEM FIB juga sudah menyampaikan, semoga mereka ada yang nonton gitu ya. Akhirnya mereka bisa hubungi kemudian berkoordinasi dengan BEM Fakultas ya. Oke, kembali lagi ke divisi yang tadi, sepertinya baru 3 departemen. Ada departemen lainnya? Ada 2 departemen terakhir, yakni Departemen Hubungan Masyarakat yang tentunya ranah mereka itu ke publikasi keluar. Oke, Publikasi betul, keluar betul. terkait dengan kegiatan dan lain hal. Iya. Kemudian di departemen terakhir itu ada Departemen Bidang Internal, yakni mereka bertugas itu yang menjalankan tugas dan wewenang BEM di internal Fakultas Ilmu Budaya. Semacam koordinasi juga sama seperti Humas dan PAO, tapi Tetapi mereka di lebih khusus internal. pada soal ini penyelesaian problem yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, misalnya Oke. lapor BEM tadi. Iya, betul. Mereka lah yang pokoknya di internal kita gitu ya, di internal fakultas gitu. Oke, wah ini teman-teman yang di rumah, adik-adik mahasiswa yang mungkin nanti tertarik masuk BEM, itu sudah dengar tadi kata ketua BEM ya, nanti semoga bisa dilihat lah ya, dipikir-pikir kiranya saya mau masuk di divisi apa nanti ya gitu. Oke, sekarang kira-kira karena baru dilantik mungkin ya. Mungkin setelah dilantik kemarin apakah sudah ada program yang dijalankan atau program-program apa yang ingin dijalankan 1 periode ke depan? Ya, salah satunya kan menjadi panitia di PKKMB kemarin. Ya, oke. Lapor BEM juga Sudah mulai jalan ya. Yang kami jalankan mulai dari penerimaan mahasiswa baru, mungkin mahasiswa yang
terkendala sama UKT-nya itu, ya itu lapor BEM. Oh, ada yang sudah melapor? Iya ada. Wah, nanti diurus lah ya sama BEM ya, nanti berkoordinasi dengan pimpinan fakultas. Baru itu aja ya? Dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih, BEM? Dalam waktu dekat kami menginisiasikan ada satu agenda, yakni agenda manifesto FIB Unhayat. Apa itu Kalau- manifesto FIB Unair? Kalau kita melihat daripada apa ya, kata manifesto itu artinya kan perwujudan. Perwujudan. Kita mau mewujudkan bahwa seni itu tidak hanya dipandang sebagai agenda seremoni, tetapi seni itu harus dijadikan sebagai salah satu instrumen supaya seni ini menjadi sebuah motor penggerak perubahan yang Iya. ada di secara regional di Maluku Utara. Oke. Karena di Maluku Utara sendiri kan untuk saat ini kita memaknai seni hanya sebagai agenda-agenda seremoni yang Betul. untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah momentum flashback untuk sejarah-sejarah ke depan. Padahal seni itu seharusnya kita menjadikan seni sebagai orientasi untuk tercapainya perubahan dan kemaslahatan umat dan bangsa. Wow, visioner sekali ya. Untuk kemaslahatan umat, betul ya. Oh, kira-kira kapan itu acaranya atau kegiatannya? Eh, untuk pelaksanaan kegiatan itu kami merencanakan dilaksanakan dalam minggu ini. Oh, di dalam minggu ini ya. Menghadirkan narasumber-narasumber kah? Ya, menghadirkan narasumber karena Oh, di apa kegiatan itu tidak hanya pentas seni tapi disisipkan juga dengan ini semacam dialog publik. Oke, dialog publik. Boleh bocorin nggak siapa narasumbernya supaya pada nonton ya kan? Oh, iya. Silakan. Siapa narasumbernya? Jadi di narasumber yang pertama tentunya kita berorientasi pada yang punya kebijakan atau dalam hal ini adalah stakeholder. Tentunya pemerintah Kota Ternate ya kalau bisa, dan lebih bagus juga pada pemerintah Provinsi Maluku Utara, terusnya di Dinas Kebudayaan. Oh, jadi masih belum ada nih sebenarnya ya, tetapi diharapkan dari depan ini ya, dari Pemkot atau Pemprov ya. Ya, kalau untuk lembaga eksekutif kami memang belum ada yang bisa dipastikan untuk datang, tapi kalau untuk legislatif alhamdulillahnya sudah ada. Oke, siapa itu? Oh, adalah dia Oh, beliau- ya, masih mau dirahasiakan ya. Oke, beliau oke, oke. ini, beliau berkiprah di ini DPD DPD. Dapil Maluku Utara. Oh, oke. Saya sepertinya sudah membayangkan siapa tapi masih rahasia ya. Oke, oke. Penasaran nanti datang. Wah, oke, oke. Nah, tadi kita sudah bicara aspirasi, kita sudah bicara tentang kalian punya program gitu ya, karena memang masih baru, mungkin programnya belum banyak yang dijalankan. Mungkin kalian bisa kasih pesan-pesan apa nih buat mahasiswa untuk datang dan ikut masuk ke BEM? Ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa? Mungkin Waketum bisa sampaikan. Dan mungkin manfaat berorganisasi buat mereka tuh apa gitu? Manfaat organisasi sendiri nih ya, kita berorganisasi bukan cuma soal rapat tadi, tapi Betul, dengan berorganisasi kita bisa mencakup ruang lingkup yang lebih banyak. betul, lebih Mungkin luas. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, bisa Ya. kenalan dengan banyak orang. Let's say banyak kenalan, kita bisa punya banyak pengetahuan. Networking Ya, ya, punya banyak knowledge ya, ya, ya. Buat teman-teman FIB, pokoknya kita harus selalu satu jalan, kita harus selalu bekerja sama. Kita nggak Ya. boleh ada yang kiri, ada yang Ada yang ke kanan, Kita satu harus tujuan ya. satu, iya. Wah, betul, keren, keren, keren. Tepuk tangan dulu lagi, sekali lagi. Betul sekali ya kata Waketum tadi bahwa networking itu penting gitu ya. Mungkin dari teman-teman BEM sendiri ada organisasi lain selain BEM juga atau cuma BEM aja? Kalau dari BEM ada organisasi selain BEM atau apa nih kegiatan di luar selain BEM? Kalau saya sih banyak ya. Wih, banyak. Siap, 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 siap. Yang paling banyak kegiatan. Iya. Apa contohnya? Silakan. Satu aja ya. Boleh, boleh. Kalau organisasi itu saya maksudnya di Ikanubas, Ikatan Ikanubas. Bahasa Maluku Utara. Wow, ternyata anak-anak BEM ini walaupun fokus organisasi ternyata sangat menginspirasi juga di luar ya. Waduh, ternyata dari Duta Bahasa berarti ya. Oke, kalau Ibu Waketum sendiri nih, ada organisasi di luar yang diikuti atau kegiatan di luar selain BEM?
Sejauh ini belum ada. Oke, BEM nomor 1 berarti ya. Oke. FIB nomor 1. FIB, betul. Ini untuk memajukan FIB. Nah, kalau Ketum sendiri, organisasi apa yang diikuti selain di... Kalau saya sendiri, selain di BEM, saya juga merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, anak Komisariat Ilmu HMI. Budaya cabang Ternate. Yakin Kemudian, usaha sampai. kemudian saya juga merupakan salah satu anggota dari sebuah komunitas yang ada di Kota Ternate. Namanya Komunitas Turun Tangan Maluku Utara yang bergerak di bidang seperti bantuan sosial, seperti ya kita oke. menjadi relawan ketika ada sebuah masalah lah yang terjadi di suatu daerah. Oke, intinya organisasi sosial gitu ya, yang ada di masyarakat. Waduh, ini ternyata walau memang jiwa-jiwanya jiwa organisasi gitu ya, jiwa organisasi. Ini satunya juga berprestasi di luar. Wah, seru banget. Jadi intinya teman-teman walaupun ikut organisasi ini, tetapi ternyata juga bisa berprestasi di luar gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan organisasi dengan kehidupan kuliahnya? Jangan sampai ini masuk Tara masuk kuliah semua ini kapan nih? Masuk ya? Masuk, Oke. masuk. Ini sekarang sudah semester berapa nih? Sudah semester Saya ya. sendiri baru masuk semester 7. Baru masuk semester 7 sudah mau iya. Sudah mau masuk ke proposal berarti ya. Oke. Kalau Ketum sendiri? Saya juga seangkatan sama. Oh, berarti sudah semester 7. Semester 7. Saya juga sorry, semester berapa nih? Kalau saya masih fresh ya. Wih, masih fresh. Oh, masih semester 3. Wah, ini yang paling bontot berarti ya. Yang paling ade-ade. Ini masih bisa disuruh berarti. Oke, berarti jadi bagaimana menyeimbangkan? Apakah masuk kuliah terus berarti kemudian kalau ada banyak kuliah bagaimana nanti dengan organisasinya? Bagaimana membagi waktunya? Kalau saya sendiri sih ya walaupun BEM nomor 1, tetapi kuliah tetap nomor 1. Lebih nomor 1 lagi. Iya, betul. Pokoknya harus tetap seimbang ya, karena saya sebagai dosen ini saya harus mengingatkan ya, harus tetap seimbang antara kuliah dan juga organisasinya. Oke. Sepertinya kita tidak berpanjang-panjang lebar lagi. Oh, mungkin ada satu lagi, event budaya. Ya, karena kita berbicara tentang kita punya fakultas gitu ya, Fakultas Ilmu Budaya. Kira-kira ada event besar apa yang ingin kalian wujudkan gitu dari BEM sendiri? Event budaya ya. Tadi sebenarnya sudah ada ya, manifesto tadi merupakan salah satu event penting gitu ya. Mungkin yang bisa berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya gitu, dengan pimpinan gitu. Kira-kira event budaya apa yang kalian ingin bikin? Sebenarnya ada. Kami harapannya kita ingin mengeksekusi sebuah event budaya yang ini bukan lagi pada tingkatan kampus, tapi sudah masuk pada tingkatan ya baik kabupaten kota ataupun pada tingkatan provinsi. Wow. Karena tujuan kita ya muaranya harus ke nasional biar teman-teman se-Indonesia harus tahu bahwa Maluku Utara punya kebudayaan yang tentu saja tidak kalah. Oke, tadi saya bilang ya kita game ya. Ini gamenya nggak susah-susah. Mungkin nanti kalian denger aja. Oh iya, ini hampir mirip dengan 2 episode sebelumnya ya gamenya ya. Ini masing-masing menjawab ya, dan harus menjawab dengan cepat. Langsung di dalam hitungan ketiga. Semuanya berbarengan ya. Oke, yang pertama. Satu kata untuk mahasiswa FIB. Berbudaya. Terbaik. Oke. Berbudaya. Tadi apa? Terbaik. Oke. Mahasiswa FIB terbaik ya. Next. Oke, satu hal yang paling ingin dibuktikan selama menjadi pengurus BEM. Kira-kira ingin membuktikan apa? BEM Fakultas Ilmu Budaya harus jadi pelopor untuk BEM fakultas yang ada di Unhair. Oke, menjadi pelopor ya. Oke, keren. Kalau Sek atau Waketum, satu kata apa yang ingin dibuktikan oleh BEM? Harus berdampak. Berdampak. Mahasiswa berdampak ya. Terakhir, Sekjen. Satu hal yang ingin dibuktikan. Kolaborasi tentunya. Kolaborasi. Ini keren-keren ya jawabannya ya. Saya jadi wow ya. Oke, terus terakhir satu kata untuk BEM. Bersama-sama. 1, 2, 3. Resurgence. Kabinetnya ya yang disebutkan. Kabinet Resurgence. Oke.
Oke, mungkin masing-masing bisa kasih closing statement-nya atau pesan penutupnya, pesan-pesan buat adik-adik mahasiswanya atau untuk pimpinan fakultas juga bisa. Ya, dimulai dari silakan Ketum. Eh, Kalau saya untuk kepada teman-teman mahasiswa, tentunya teman-teman harus memaknai BEM ini sebagai sebuah lembaga yang tentunya menjadi penampung aspirasi teman-teman, dan untuk karena itu teman-teman jangan takut berhadapan dengan kami. Silakan, kami menerima teman-teman dengan tangan terbuka. Kita sama-sama mengawal persoalan teman-teman secara personal ataupun secara kelompok. Kemudian untuk pihak fakultas Ilmu Budaya ya, terkhususnya kami mengharapkan dukungan dan keterlibatan langsung terhadap Ibu Dekan, Pak Wadek, dan Ibu Wadek II tentunya. Kami mengharapkan dukungan entah dalam bentuk apapun itu untuk menyukseskan demi nama baik fakultas juga tentunya. Iya, betul sekali. Wah, itu harapannya ya. Oke, Ketum bisa sampaikan persoalan penutupnya. Nah, kalau dari saya untuk teman-teman FIB sendiri, jangan melihat kami BEM sebagai satu organisasi yang tidak kalian kenal. Lihat kami BEM sebagai teman kalian, tempat kalian curhat, tempat kalian mengungkapkan aspirasi kalian di kami. Kami menerima kalian dengan terbuka. Iya. Dan untuk Fakultas Ilmu Budaya sendiri, untuk petinggi-petinggi Fakultas Ilmu Budaya sendiri, kami sangat menginginkan kerjasama. Pokoknya kami BEM tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pimpinan fakultas. Iya. Keren. Berdampak. Oke. Ya, silakan. Anak kita bahas. Kita tidak ingin satu periode ini hanya dikenang karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang kami jalankan. Iya. Tetapi kami ingin kabinet resiliensi ini meninggalkan sesuatu yang bisa dirasakan dan dilanjutkan oleh mahasiswa FIB setelah periode kami selesai nantinya. Iya, amin. Intinya mereka ingin dikenang ya, mereka mempunyai sesuatu yang ingin dikenang oleh semua mahasiswa ataupun Fakultas Ilmu Budaya sendiri ya. Oke, amin. Sepertinya waktu kita sudah tidak banyak. Terima kasih sudah datang ke Rencana Hub. Baik. Karena kalian sudah closing, saya juga izin closing dulu ya. Oke. Baik teman-teman, Rencana Hub, hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari BEM, dan kita tidak hanya berkenalan dengan Kabinet Resurgence ya, BEM Fakultas Ilmu Budaya, tetapi kita sudah mendengar bagaimana cerita mereka, kenapa mereka ingin masuk ke BEM, kemudian apa saja yang ingin mereka capai untuk satu periode ke depan ya. Memang apa yang mereka lakukan belum banyak karena mereka tentu saja masih baru ya, tetapi kita melihat ini adalah sebuah awal dari perjalanan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman BEM sudah hadir ke Rencana Hub ya. Semoga apa yang diinginkan untuk satu periode ke depan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih. Saya Rati Pratiwi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Rencana Hub berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, follow, likes, dan semuanya ya. Karena setiap cerita selalu membawa rencana. Bye-bye.